Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang autis yang beranggotakan saya sendiri Tri Ambarwati, yang kedua Ahmad Hidayat, yang ketiga Medi Lisha, yang keempat Hermodi Septanti, yang kelima Tania Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian autis. Apa itu autis? Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan gangguan atau keterlambatan dalam bidang kognitif, perilaku, bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Untuk autis itu bisa terjadi pada usia 2-3 tahun. Nah, autis itu bisa terjadi pada siapa saja, entah itu dari kalangan sosial ekonomi atas atau dari kalangan sosial ekonomi bawah. Autis itu mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, autis itu tidak peduli dengan lingkungan sosial. Jadi untuk penderita autis itu dia tidak akan peduli dengan lingkungan sosialnya, entah itu lingkungan sosialnya entah lagi terjadi apa. Penderita autis itu tidak akan pernah peduli, mereka tetap asik dengan hidupnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu tidak bisa berinteraksi normal dalam pergaulan sosialnya. Nah, penderita autis itu tidak seperti kita yang bisa bergaul secara normal atau bisa bergaul dengan siapa saja. Terus yang ketiga yaitu perkembangan bicara dan bahasanya itu tidak normal. Nah, untuk perkembangan bicaranya atau gaya bicaranya itu untuk autis itu tidak seperti kita yang jelas kosakatanya. Kalau penderita autis itu tidak, karena penderita autis itu bisa berbicara namun cepat dan tidak bisa dimengerti oleh kita. Terus untuk penderita autis sendiri itu berbicara seperti gemeretak gigi ketika anak sedang menggigil karena demam. Terus yang keempat, reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas atau berulang-ulang dan tidak padan. Jadi untuk daya ingatnya autis itu sangat rendah karena mereka tidak terbiasa, otaknya itu tidak seperti kita gitu. Terus penderita autis itu ada 20% itu mempunyai IQ lebih dari 70%, dan penderita autis itu kebanyakan laki-laki. Nah, untuk yang di negara maju itu penderita autis itu 4-15/10.000 penduduk. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari autis. 1. Volume otak lebih berat dan berlebihan. 2. Ukuran kepala dan otak lebih besar. 3. Volume hipokampus dan sistem limbik tidak normal. 4. Pertumbuhan yang berlebihan dan disfungsi pada korteks prefrontal serta area-area otak lainnya. 5. Neuron pada prefrontal korteks lebih banyak. 6. Mutasi genetik memotong komunikasi antar sel otak. 7. Perbedaan dalam mielinisasi kolosal magnetism transfer radio MTR atau MDR. Sekian dari slide 4. Terima kasih. Saya Medi Lisha akan melanjutkan materi dari dampak autis, yaitu adanya ketidakseimbangan antara metabolisme interregional dan interhemispheric brain metabolisme. Pada pemeriksaan fungsional neuroimaging ini terdapat adanya ketidakseimbangan antara interregional dan interhemispheric brain metabolisme. Selanjutnya, gangguan pada aliran darah pada otak bagian anterior cingulate gyrus. Penilaian lain menunjukkan pada penderita autisme terdapat gangguan aliran darah pada otak bagian anterior cingulate gyrus. Nah, selanjutnya itu peran antibodi plasma ibu terhadap manusia protein otak janin. Jadi dalam penelitian ini peran antibodi plasma ibu ini terhadap manusia protein otak janin dan dewasa dianalisis melalui Western blot pada 61 ibu dari anak-anak yang mengalami autisme dan 102 cara. Adanya antibodi pada beberapa ibu dari anak-anak dengan autis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara transfer autoantibodi IgG pada neurodevelopment awal dan resiko berkembangnya autisme pada beberapa anak. Selanjutnya itu ada disfungsi sistem saraf dalam mediasi pengolahan objek dan kognisi sosial. Di
penelitian terhadap gangguan spektrum autisme atau ASD mengungkapkan bahwa respon kortikal biasanya berkembang remaja dan orang-orang dengan ASD terhadap rangsangan yang domain konseptual yang berbeda, yang dikenal untuk mendapatkan kategori yang berhubungan dengan aktivitas dalam sistem saraf yang terpisah. Nah, selanjutnya yaitu gangguan neurotransmitter otak. Dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa neurotransmitter otak ini berperan sangat penting dalam gangguan autisme dan gangguan perilaku lainnya. Nah, yang terakhir itu ada defisiensi atau kekurangan fungsional GABAergic. Maksudnya itu ialah mekanisme molekuler potensial umum yang mendasari siomorbiditas autisme dan epilepsi. Nama saya Ermudi Septanti, NPM 181000168, akan menjelaskan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas autisme. Aksesibilitas itu apa? Aksesibilitas itu adalah akses yang digunakan untuk mempermudah dari segi keamanan maupun kenyamanan, tak terkecuali bagi seorang disabilitas. Nah, di sini terdapat ada beberapa contoh aksesibilitas yang bisa digunakan bagi penyandang autisme. Yang pertama adalah teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah merupakan alternatif yang dapat digunakan bagi penyandang autisme untuk mempermudah dalam hidupnya. Biasanya, orang autisme menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk komputer atau tablet. Dalam penggunaannya, anak autisme bisa dibimbing baik oleh orang lain maupun orang tuanya sendiri. Lalu, yang kedua ada Google and Autism Speak. Itu apa? Adalah aplikasi yang dibuat oleh Google gunanya untuk menyimpan genom yang untuk mempermudah seorang anak autisme belajar. Lalu, yang ketiga ada aplikasi Look at Me. Aplikasi Look at Me adalah aplikasi yang digunakan anak autisme untuk belajar cara pandang anak autisme terhadap orang lain. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh seseorang yang berada di University of Seoul, di akademisi di Seoul National University. Lalu yang kelima ada Echoes atau karakter virtual bagi anak-anak autis. Itu adalah apa? Berupa teknologi yang digunakan supaya seperti untuk meningkatkan interaksi anak-anak seperti di ruang kelas seperti itu. Baik, di sini saya Tania Linda Rizky ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Erma tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan autis dalam lingkup pendidikan. Nah, jadi sama halnya dengan anak pada umumnya, anak autis juga membutuhkan pendidikan untuk perkembangan diri mereka tersebut. Nah, pada pelaksanaan pendidikannya, untuk anak autis itu harus berlangsung secara komprehensif, yakni pendidikan terlaksana secara menyeluruh dan mulai dari aspek pendidikan hingga sosialnya. Nah, kemudian dengan hal tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan anak autis tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa contoh kebutuhan anak autis pada pendidikannya. Nah, yang pertama itu ada pengoptimalan kemampuan anak autis pada pendidikan anak sekolah dasar. Nah, untuk mengoptimalkan kemampuan anak autis di sekolah dasar dapat dilakukan dengan melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah dasar tersebut. Dan bimbingan konseling ini tidak hanya diberikan kepada anak autis sendiri, tapi juga kepada
orang tuanya. Kenapa kepada orang tuanya? Karena di sini tuh yang membutuhkan tidak hanya anaknya. Jadi orang tua itu juga membutuhkan seperti bimbingan, harus seperti apa dalam menghadapi anak itu, harus kayak apa, kebutuhannya apa aja dan sebagainya. Jadi intinya bimbingan dan konseling ini tidak hanya diberikan kepada anak saja, tapi juga ke orang tuanya. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah implementasi pendidikan yang berorientasi pada kecakapan umum atau bisa disebut dengan General Life Skill Education. Nah, transfer General Life Skill ini terhadap peserta didik atau terhadap anak autis bisa melalui mata pelajaran yang tersedia. Jadi, melalui mata pelajaran tersebut itu terjadi suatu interaksi antara peserta didik dengan mata pelajaran dan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku menjadi yang lebih baik lagi. Nah, keberhasilan dari General Life Skill Education ini dapat ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih baik dan juga dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, tujuan dari General Life Skill Education ini yaitu untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu untuk mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.